Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Eva Syafaatus Sholihah dan Zulfa Nurul Amalia dalam mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam akan menjelaskan tentang pembelajaran inklusi. Dalam materi ini akan dijelaskan apa itu pembelajaran inklusi, bagaimana strategi, metode, dan media yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran inklusi. Pembelajaran inklusi diartikan sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Dalam istilah terbaru, inklusi dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan atau penyandang hambatan ke dalam program-program sekolah umum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak normal saja, tetapi juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dijadikan satu kelas dengan pembelajaran yang sama, dengan tujuan untuk menyamakan hak memperoleh pendidikan secara umum tanpa membeda-bedakan latar belakang. Selanjutnya, strategi pembelajaran inklusi. Dalam sebuah pembelajaran, tentunya kita membutuhkan sebuah strategi dalam pembelajaran tersebut agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Strategi yang digunakan pula berbeda-beda tergantung dari hambatan apa yang dialami oleh anak tersebut. Yang pertama, strategi pengajaran untuk anak dengan masalah perhatian, konsentrasi. Yang pertama, kita dapat mengubah cara mengajar dan jumlah materi baru yang akan diajarkan. Kemudian, mengadakan pertemuan dengan peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik. Yang selanjutnya, membimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran dengan sikap dan tindakan yang lembut. Lalu, berikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang. Utamakan ketekunan perhatian daripada kecepatan menyelesaikan tugas. Ajarkan pula self-monitoring of attention. Peserta didik dapat dilatih untuk memonitor perhatian mereka sendiri dengan timer atau alarm jam. Strategi pengajaran yang selanjutnya adalah untuk anak dengan masalah daya ingat. Kita dapat mengajar dengan menggunakan penanda berupa garis bawah atau highlighting untuk memancing ingatan siswa. Perbolehkan juga siswa menggunakan alat bantu memori seperti kalkulator untuk mengingat perkalian atau daftar ejaan yang bisa membantu daya ingat mereka. Biarkan peserta didik yang mengalami masalah sulit mengingat untuk mengambil tahapan yang lebih kecil dalam pengajaran. Ajarkan juga peserta didik yang bermasalah dengan daya ingatnya untuk berlatih mengulang dan mengingat. Selanjutnya, strategi pengajaran untuk anak dengan masalah kognisi. Yang pertama, berikan materi yang dipelajari dalam konteks high meaning, penegasan pengertian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh, analogi, atau kontras. Siswa berkesulitan belajar mungkin tidak memiliki dasar pengetahuan seluas teman lainnya. Informasi baru yang bisa dimengerti oleh kebanyakan siswa mungkin tidak dapat diserap bagi siswa berkesulitan belajar.
Oleh karena itu, penting untuk menentukan apakah siswa memahami arti bacaan mereka atau arti suatu pertanyaan mengenai materi baru. Yang kedua, menunda ujian akhir dan penilaian sampai peserta didik mampu menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, tempatkan peserta didik dalam konteks dalam pembelajaran yang tidak pernah gagal. Selanjutnya, strategi pengajaran untuk anak dengan masalah sosial dan emosional. Yang pertama, buatlah sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses, supaya peserta didik merasa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran dan dapat berprestasi. Yang kedua, membentuk kesadaran tentang diri dan orang lain. Cara ini untuk membantu peserta didik menjadi lebih mengenal sikap mereka sendiri dan dampaknya bagi orang lain. Yang ketiga, ajarkan mereka untuk bersikap positif. Metode pembelajaran inklusi. Metode merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Cara atau metode digunakan seorang pendidik untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Metode yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Secara umum, metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di antaranya yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi merupakan hal mendasar yang dilakukan semua orang untuk berhubungan dengan sesama. Dalam dunia belajar, siswa tidak boleh lepas dari proses komunikasi, baik komunikasi antar siswa, komunikasi dengan guru, maupun komunikasi dengan lingkungan sekitar. Keterampilan komunikasi siswa akan mempengaruhi proses dan hasil belajar dari siswa. Dalam pembelajaran, komunikasi yang sering dilakukan adalah komunikasi antara guru dan siswa untuk membantu siswa memecahkan masalahnya dalam belajar. Metode yang selanjutnya adalah teks analisis. Analisis tugas dilakukan untuk mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam indikator kompetensi. Dari analisis tugas yang ditentukan melalui kompetensi dapat dijadikan tolak ukur apakah siswa telah mengerjakan tugasnya sesuai indikator kompetensi atau belum. Teks analisis diberikan berupa tugas yang harus diselesaikan dan dipraktekkan oleh siswa. Yang ketiga adalah direct instruction. Instruksi langsung adalah metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan langkah demi langkah yang terstruktur dengan cermat dalam instruksi atau sebuah perintah. Pelajaran disampaikan sedikit demi sedikit dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga anak mencapai keberhasilan di setiap tahapnya. Kemudian, prompts, yang merupakan setiap bantuan yang diberikan pada anak untuk menghasilkan respon yang benar. Prompts yang diberikan kepada anak berupa informasi penjelas atau bantuan yang memudahkan siswa untuk menjalankan sebuah instruksi. Dan yang kelima, cooperative learning, yaitu metode penyelesaian tugas yang diberikan untuk siswa dengan cara berkelompok. Selain metode umum, ada pula metode pembelajaran inklusi menurut Rosensin dan Stephen. Yang pertama adalah metode pengajaran langsung, yaitu suatu pengajaran yang bersifat teacher center. Model ini merupakan model dengan pusatnya guru paling tinggi. Biasanya menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan latihan.
Metode ini dilakukan dengan cara mengulas dan memeriksa kembali hasil pekerjaan yang kemarin, di antaranya pemeriksaan tugas rumah dan mengulas kembali pelajaran sebelumnya, menampilkan muatan atau keterampilan khusus dengan memberikan materi baru setiap pertemuannya, menyediakan latihan dengan bimbingan dengan cara menanyakan kesulitan yang dialami oleh siswa, memberikan umpan balik dan koreksi serta mengajari ulang, menyediakan latihan mandiri, dan sering-sering mengulas kembali. Yang kedua adalah metode pengajaran tidak langsung. Metode ini berbanding terbalik dengan metode pengajaran langsung. Pada metode pengajaran langsung, guru sebagai pusat. Dalam pengajaran tidak langsung, guru hanya sebagai fasilitator. Guru menganggap bahwa siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, sedangkan guru hanya memberikan umpan balik dari inquiry yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, latihan siswa mandiri. Dalam metode ini, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mandiri dengan memberikan tugas-tugas individu. Tujuannya membangun inisiatif dari masing-masing siswa serta kemandiriannya. Tugas yang diberikan bisa berwujud tugas rumah karena dapat memberikan efek positif bagi prestasi siswa. Yang terakhir adalah scaffolding. Scaffolding merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh guru maupun siswa lain dengan tujuan menjembatani jarak antara kemampuan mereka dengan tujuan yang akan dicapai. Hal ini bisa dilakukan dengan guru memberikan strategi ataupun contoh konkret dalam menangani sebuah masalah, mengatur tingkat kesulitan terhadap materi yang akan dipelajari siswa, menyediakan variasi latihan yang lebih beragam, menyediakan umpan balik, mengingatkan tanggung jawab, dan menyediakan latihan mandiri untuk menerapkan hal-hal yang telah mereka ketahui dalam pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran inklusi. Media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah inklusif dapat dikelompokkan sesuai dengan hambatan anak dalam belajar. Seperti yang pertama, media pembelajaran bagi anak yang memiliki hambatan intelektual, seperti anak tunagrahita, bisa menggunakan media assessment. Alat yang digunakan berupa cognitive ability test atau instrumen untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dikuasai. Kemudian bisa menggunakan latihan sensori visual. Sebagai contoh, alat yang bisa digunakan seperti gradasi kubus. Lalu, menggunakan latihan sensori peraba, melatih sensori pengecap dan merasa, melatih bina diri, memahami konsep dan simbol bilangan, melatih kreativitas, daya pikir dan konsentrasi, pengajaran bahasa, serta latihan perseptual motor. Lalu, bagi anak yang lamban belajar, dalam menghadapi hambatan tersebut, kita harus memperbanyak latihan daripada hafalan dan pemahaman. Kita juga harus menggunakan media pembelajaran yang variatif. Misalnya, menggunakan perangkat visual seperti bagan atau skema. Kemudian, anak yang memiliki kesulitan belajar bisa menggunakan alat bantu ajar akademik. Misalnya, bagi anak yang sulit membaca memerlukan program remedial. Untuk itu, media pembelajarannya secara khusus dapat menggunakan
kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat. Berlaku pula bagi anak yang mengalami kesulitan belajar bahasa dan juga yang mengalami kesulitan menulis maupun menghitung. Bagi anak yang mengalami kesulitan menghitung, bisa menggunakan media berupa balok bilangan, kotak bilangan, atau papan bilangan. Selanjutnya, media pembelajaran bagi anak dengan hambatan fisik, seperti anak tunanetra, umumnya mengalami hambatan orientasi mobilitas, baik sebagian maupun keseluruhan. Orientasi mobilitas anak tunanetra dapat dilakukan dengan bantuan alat tongkat panjang untuk membantu mobilitas berupa yang terbuat dari aluminium atau kayu. Anak tunanetra juga memerlukan pelayanan pembelajaran, baik membaca, menulis, berhitung, serta mengembangkan sikap, pengetahuan, dan kreativitas yang membutuhkan media atau alat bantu. Sebagai contoh, alat yang bisa digunakan adalah peta timbul. Alat bantu visual juga bisa, seperti televisi. Anak tunanetra perlu juga dilatih kepekaan pendengarannya. Alat yang bisa digunakan berupa alat musik. Selain itu, ada latihan fisik juga diperlukan, misalnya bermain sepak bola bunyi atau papan keseimbangan. Bagi anak tunarungu, bisa menggunakan alat bantu dengar. Dan untuk latihan fisiknya, bisa menggunakan permainan tenis meja atau bulu tangkis. Dan bagi anak tunadaksa, untuk membantu pembelajaran akademiknya, bisa menggunakan kartu abjad. Kemudian media pembelajaran anak dengan hambatan sosial, emosi, dan perilaku. Anak tunalaras. Alat terapi perilaku yang bisa dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat bantu yang sesuai kebutuhannya, seperti contoh puzzle. Selain itu, bisa juga menggunakan alat terapi fisik. Anak tunalaras perlu dikembangkan kemampuan motorik fisiknya dengan berbagai jenis alat yang disesuaikan, misalnya matras, bola sepak, bola net, voli, dan meja pingpong. Bagi anak hiperaktif, kondisi anak yang memperlihatkan gejala kurang konsentrasi, impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidupnya. Berbagai media dan alat dapat digunakan untuk penanganan anak hiperaktif. Bisa menggunakan peralatan seperti yang digunakan bagi anak yang mengalami hambatan sosial, emosi, dan perilaku melalui kegiatan terapi seperti terapi modifikasi perilaku, terapi integrasi sensori, terapi musik, terapi bermain, konsentrasi, gelombang otak, dan terapi wicara. Kemudian bagi anak yang autis, anak ini cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, perilaku sosial. Pelayanan pembelajaran anak autis memerlukan sejumlah media atau alat, baik untuk pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan kemandirian sehari-hari. Sebagai contoh, kita bisa mengajak anak untuk bermain game kelompok, supaya dia bisa berkomunikasi dengan anak yang lainnya. Demikian materi yang dapat disampaikan mengenai pembelajaran inklusi yang berisi pengertian, strategi, metode, serta medianya.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam berucap serta kekurangan-kekurangan lain yang kami sampaikan dalam penjelasan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.